Forum Ulama Habib yang ikut rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI sebut ada sikap diskriminatif terhadap Habib Rizik. Salah satu perwakilan dari Forum Ulama Habib menyampaikan adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Dia mencontohkan kasus yang dialami HRS perihal RS Umi di Bogor. Dalam rapat dengan pendapat tersebut, Forum Ulama Habib menyampaikan 3 poin perihal tujuannya hadir ke Senayan. Salah satunya meminta kepada Komisi 3 DPR agar mengawal kasus yang dialami HRS. Lansir dari Tribunnews.com Jakarta, para ulama dan Habib yang tergabung dalam Ahli Sunnah wal Jamaah menghadiri rapat dengan pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR RI pada Senin 6 Desember 2021. RDPU tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Dalam rapat itu, Forum Ahli Sunnah wal Jamaah menyampaikan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang terjadi di Indonesia. Satu di antaranya terkait kasus Habib Rizik Syihab. Perwakilan Forum Ahli Sunnah wal Jamaah menyebut bahwa penegakan hukum di tanah air terasa sangat diskriminatif dan seringkali berimbas pada stigma dan labelisasi bagi umat Islam dan ajal Islam. Katanya dalam ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta. Dia meminta Komisi 3 DPR untuk mengawal kasus RS Umi Bogor yang menjerat Habib Rizik. Komisi 3 DPR juga meminta memperlihatkan perlakuan yang disebut diskriminatif terhadap Habib Rizik. Kedatangan kami datang ke tempat terhormat ini dengan harapan agar para wakil rakyat juga peka ikut merasakan bagaimana agar perlakuan-perlakuan diskriminatif dapat segera dihentikan, ucapnya. Labelisasi buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam seperti yang telah dialami Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Al-Habib Muhammad Hanif Alatas dan daerah Andi Tata dalam kasus RS Umi, di mana ketiganya dinyatakan bersalah secara hukum hanya karena menjelaskan kesehatan Al-Habib Muhammad Habib Rizik Syihab dengan ungkapan baik-baik saja imbuhnya. Dia mengatakan dalam fakta persidangan ungkapan baik-baik saja yang disampaikan merupakan bentuk optimisme di tengah kondisi Habib Rizik yang sakit saat itu. Menurutnya, pernyataan optimisme itu biasa diungkapkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan ulama selaku salih, sehingga dengan mempidanakan apa yang dilakukan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat adalah merupakan bentuk labelisasi secara hukum bahwa mengerjakan akhlak Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama selaku salih adalah suatu kejahatan tanjasnya. Tidak hanya itu, hal senada juga disampaikan perwakilan Forum Ulama Habib lainnya, ya Ahmad Rafi. Dia menyatakan hukum diterapkan berbeda terhadap Habib Rizik. Gimana Bib kabarnya? Sehat-sehat saja. Lalu terkena pasal yang ditentukan yang saat ini Habib betul-betul beda dari yang lain. Hukum itu untuk semua orang yang katakan bahwa dirinya mengatakan sehat untuk ditanya atau khusus untuk Habib. Jadi kalau khusus untuk Habib ini, tolong hukum itu diklarifikasi lagi dan disampaikan oleh rakyat umum. Tapi kalau memang ada tasyu atau gimana kawan-kawan kita, ini tolong dikemas lagi supaya nanti wakil rakyat ini bisa nama harum, ujarnya. Dia menyebut lebih banyak pihak yang melanggar lebih daripada Habib Rizik. Atas dasar itulah dia berharap Habib Rizik dibebaskan. Andai kata hukum untuk umum, maka mungkin kawan-kawan yang melanggarnya lebih daripada Habib banyak. Berikut ini 3 poin tuntutan Ahli Sunnah wal Jamaah yang disampaikan kepada Komisi 3. Kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kami haturkan dan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Melihat dan memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara di negara tercinta Indonesia, semakin hari semakin jauh dari harapan, cita-cita dan tujuan para pendiri bangsa yang kesemuanya terhimpun dalam Pancasila. Maraknya adu domba, saling menghina, menghujat, dan melabelisasi para ulama, habaib, dan tokoh-tokoh nasional dari lintas agama manapun sudah menjadi fenomena yang buruk terhadap konsep dan simbol yang tergandung dalam ajaran Islam, yang ironisnya terjadi dalam negara yang menjadikan Pancasila dengan sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan bernegara, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa kami, para Forum Ulama dan Habaib Ahli Sunnah wal Jamaah Indonesia, menyaksikan penegakan hukum saat ini terasa sangat diskriminatif dan sering kali berimbas pada stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam serta ajaran Islam. Kedua,
Kedatangan kami para ulama dan habaib berkunjung ke tempat yang terhormat ini dengan harapan agar para wakil rakyat juga peka, ikut merasakan bagaimana agar perlakuan diskriminatif dapat segera dihentikan. Labelisasi buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam ini seperti yang telah dialami oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Muhammad Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat dalam kasus Rumah Sakit Umi, di mana ketiganya dinyatakan bersalah secara hukum hanya karena menjelaskan tentang kesehatan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan ungkapan baik-baik saja. Yang mana dalam fakta persidangan terungkap, tujuan ungkapan optimisme itu diperuntukkan demi menipis berita hoax yang meresahkan umat Islam yang kecenderungannya akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia, yang mengatakan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dalam kondisi terpapar COVID sekarang, dan lain-lain. 3. Ungkapan optimisme baik-baik saja dari Habib Muhammad Hanif Alatas dan Habib Muhammad Rizik Syihab, walaupun diungkapkan dalam kondisi sakit parah sekalipun, adalah merupakan akhlak Islam, dan itu biasa kami ungkapkan ketika ditanya oleh kawan-kawan kalau kita dalam keadaan sakit. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama salafus saleh, sehingga dengan mempidanakan apa yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Anis Alatas, dan Dr. Andi Tatat adalah merupakan bentuk labelisasi secara hukum bahwa mengerjakan akhlak Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW dari para sahabatnya serta para ulama salafus soleh adalah suatu kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Keempat, penegakan hukum yang mengatasnamakan pemberantasan terorisme sering dilakukan dengan sewenang-wenang dan juga terjebak pada stigma buruk dan labelisasi bagi umat Islam dan ajaran Islam. Bahkan tidak ada bedanya dengan agenda internasional war on terror, setali tiga uang dengan karakter kelompok Islamfobia, di mana terdapat pihak yang berupaya secara sistematik memberi citra buruk terhadap umat Islam dan ajaran Islam dengan mengatasnamakan pemberantasan terorisme. Yang kelima, kami para habaib dan forum ulama Ahlussunnah wal Jamaah ingin mendengar apa kata Komisi 3 DPR RI mengenai penangkapan yang terjadi pada saudara Munarman dan juga yang terakhir penangkapan 3 ustadz baru-baru ini yang akhirnya merembet pada munculnya beberapa pihak yang ingin membubarkan MUI, yang notabene MUI itulah kami anggap adalah wadah bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Demikian, oleh karena itu kami dari Forum Ulama dan Habaib Indonesia daerah Jawa Tengah bermaksud menggugah hati nurani wakil rakyat melalui Komisi 3 DPR RI agar tidak hanya diam, serta meminta kepada Komisi 3 DPR RI yang membidangi urusan hukum untuk 1. Menolak keras dan melawan segala bentuk agenda Islamfobia yang memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam ataupun agama-agama yang ada di Indonesia pada umumnya yang menunggangi hukum dan aparat penegakan hukum. Kedua, menolak keras dan melawan penegakan hukum yang mempidanakan simbol, konsep, serta akhlak yang diajarkan dalam Islam dan agama-agama yang ada di Indonesia. Ketiga, mengawal penegakan hukum agar transparan dan tidak diskriminatif serta terhindar dari agenda terselubung kaum Islamfobia yang berupaya memberikan stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam dan ajaran Islam, juga umat lain dan ajaran-ajaran lain yang ada di Indonesia, yang akhirnya akan membawa perpecahan pada anak bangsa dan mendiskreditkan suatu kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh para
kiai dan ulama yang ada di Indonesia pada umumnya. Demikian sikap-sikap dari kami yang kami buat dengan persetujuan dari para alim ulama yang ada di Jawa Tengah khususnya dan aspirasi dari rakyat dan warga yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan Komisi 3 DPR RI karena insya Allah kita nanti akan berdiskusi lebih baik dan kami akan menyampaikan itu terhadap aspirasi yang sudah disampaikan kepada kami, kepada warga kami yang ada di Jawa Tengah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.